Halo, sanak kasadonyo, baka bae, lai sehat, sip, mantap. Itu yang penting, jangan sehat-sehat je sana. Oke, kali ini saya akan merekam film yang berjudul Film Event LAMBS Hefted 2015. Film ini menceritakan tentang dua orang cewek yang mau balas dendam karena guanya telah dijelajahi oleh seorang psikopat. Baka seruannya sana apakah bisa balas dendam sana. Langsung jawab ke filmnya sana. Oke. Film diawali oleh seorang cewek yang baru siap buang air kecil. Dia pun langsung gabung sama teman-temannya. Temannya sudah mempersiapkan minuman oleng dan obat penenang. Ketika mereka minum, mereka pun jadi tenang semuanya. Lalu dua orang cewek balik duluan ke rumahnya bernama Katie dan Sloan. Di kamar mereka pun membicarakan tentang mereka mau pergi ke New York. Karena waktu masih ada sebulan lagi, Katie pun pergi ke tempat pamannya buat kerja ternak. Karena mereka pun mau mengumpulkan uang. Well, we're only doing it so we can go shopping in New York. And they say for Pagi hari, pamannya pun menjemput Katie bernama Jason. Setibanya di apartemen pamannya, dia pun disambut hangat sama istrinya. Pagi harinya, pamannya pun mengantarkan di penggantian bos. Lalu, dia pun mengingatkan kepada Katie buat selalu ngasih kabar agar tetap selalu aman. Karena pamannya ini adalah agen FBI. Pamannya menyuruh Katie buat mengirim pesan kepadanya menuliskan kode apel. Selalu rubah kodenya setiap mengirim pesan. How about banana? Okay. Setelah pamannya pergi, mereka pun pergi ke resto terdekat karena Sloan mau buang air kecil. Lalu datanglah dua buaya bernama Jack dan Lucas. Dia pun berkenalan sama Katie dan Sloan. Lalu Jack mengeluarkan akal buayanya dengan menawarkan tumpangan karena mereka lewat sana juga. Awal-awal Katie pun menolaknya akibat dibujuk rayuan Sloan. Akhirnya Katie mau juga. Thanks, though. Fine. Yes. Di perjalanan mereka tidak dibawa ke peternak, malah dibawa ke rumah Jack. Lalu ibu Jack keluar dan memarahi Jack karena membiarkan menantunya berdiri di luar aja. Bisa dilihat kan pada keluarga umumnya kan, itulah sana. Lalu mereka dikasih cemilan kue. Pie is great. Cute. Setelah menikmati cemilan kue itu, Sloan pun sadar karena mereka dibius oleh ibunya Jack karena cemilan yang dia makan. Lalu Sloan pun pergi meninggalkan rumah itu, tapi Jack dan Lucas membawa mereka lagi. Ketika sadar, mereka pun sudah di dalam box terpisah dengan kaki terikat rantai. Mereka pun histeris karena tidak percaya ini terjadi sama mereka. Lalu Jack pun datang dengan suara kerasnya. Jack pun menjelaskan kalau tidak terjadi apa-apa maka ikutilah perintahnya. Jack pun memberikan peralatan yang dibutuhkan mereka di dalam box. That there is a fine mattress. Isn't exactly one of them fucking bowling ball Lalu datanglah seseorang bernama Boris. Dia ini adalah komplotan Jack juga. Dia memeriksa HP Katie dan melihat kalau paman Katie menanyai keadaannya. Boris pun membalasnya dengan baik-baik aja, tapi kode dengan yang salah. Ketika Jack memperhatikan bodi mereka, tiba-tiba Sheriff pun datang. Katie pun langsung senang dan mereka pun bersembunyi di belakang Sheriff itu. Tapi bangsatnya ternyata mereka pun diprank karena Sheriff ini bagian dari mereka. Yang parahnya lagi, Sheriff pun mencelup Sloan.
Lalu Jack dan Lucas datang dengan membawa orang di kota ini. Ternyata mereka menculik Katie dan Sloan buat muasin orang-orang di sini. Karena Sloan mempunyai tubuh aduhai, dia pun menceluk Sloan dan menyiksanya. Di sisi Jason, dia pun khawatir karena Katie salah kirim kodenya. Jason pun lapor ke polisi terdekat. Ternyata polisi yang menangani adalah sheriff tadi sana. Jadi dia tidak serius menanganinya karena tahu tentang doa cewek itu. Dia pun menyuruh Jason buat istirahat pulang aja. Karena masih ragu dan kurang puas jawaban dari polisi itu, Jason pun pergi ke resto terakhir mereka dan menanyai sama pemiliknya tentang dua cewek yang dia lihat. Jason pun mendapatkan petunjuk bagus karena mereka terakhir naik mobil pickup berwarna biru. Di sisi Bob, wajah mereka ditutupi keduanya karena ada orang pakai topeng Landeh mau datang. Setelah dilepaskan tutup kepalanya, Landeh pun memilih Sloan karena bodi aduhainya buat diceluk. Boris pun datang dengan keadaan marah sama Katie karena bohong tentang pesannya kemarin. Boris pun takut kalau FBI sampai tahu tentang ini dan menyuruh Jack buang mereka di pinggir kota. Lalu Boris menyuruh orang kota tadi buat jagain dia sampai sheriff datang. Karena kesempatan begitu emasnya, Katie pun menggunakan tubuh indahnya buat merayu orang kota tadi. Ketika lagi lengah, Katie pun menggigit lehernya hingga tewas dan melepaskan rantainya. Ketika sheriff datang, dia pun sangat kaget karena cewek itu sudah kabur, plus sama mobilnya sheriff. Di perjalanan, Katie dan Sloan melihat dua wanita sedang butuh tumpangan. Karena merasa kasihan dan bertambah korban lagi, Katie dan Sloan tekadkan niatnya untuk balas dendam. Sebelum dimulai, dia pun membeli peralatan tempur di toko bangunan. Target pertamanya adalah Boris. Ketika Boris ambil minum di kulkas, Boris mendengar musiknya berputar sendiri. Melayanglah bola baseball ke wajahnya sana. Setelah diikat, mereka tanya tentang orang bertopeng Landeh tadi. Boris pun tidak mau memberitahunya, sehingga terjadilah tragedi tusbol berduri sana. Di sisi Jason, dia pun sudah tahu orang yang punya mobil pickup biru. Ketika Jason masuk ke rumah Boris, dia pun melihat Boris sudah sekarat. Beruntungnya mereka pun tidak ketahuan. Target keduanya adalah orang bertopeng Landeh karena dia melihat tato di tangannya. Dia pun disiksa secara tragis dengan ditarik pakai mobil dari belakang. Karena belum mati juga, dia pun membakarnya hidup-hidup. Yo sadis hukuman Pak Jago ya sana. Mantap lah tuh kan. Jason pun balik lagi ke kantor polisi. Kebetulan polisi baru kalau yang ada lihat sana. Ketika Jason telepon Katie, ternyata HP-nya berbunyi sama sheriff. Karena sudah ketahuan, sheriff pun menyandera Jason agar tidak ikut campur. Ketika sheriff lagi grepe-grepe cewek lain, Sloan pun datang memukul dari belakang. Di sini Sloan berhasil membuat detak jantung sheriff ketakutan karena Sloan dan Katie menakutinya dengan putaran satu peluru. Setelah puas bermain, Katie pun langsung mengendornya.
Lalu dua cewek itu membebaskan Jason tanpa memberitahu siapa yang telah membunuh Sheriff. Target keempatnya adalah keluarga penculik. Dia pun dibius di tempat yang berbeda-beda. Setelah sadar, si nenek pun dilihatkan Jack yang sudah dibius juga. Lalu Katie dan Sloan menghajar Jack membabi buta di depan ibunya. Setelah itu, si nenek pun dilihatkan sama Lucas. Di sini, Katie menyuruh Lucas buat menghajar ibunya. Tapi Lucas menolaknya karena terlalu sayang sama ibunya. Tahu je lah apa yang terjadi kan? Karena telah muak lihat nenek psikopat, Katie pun langsung merapikannya dengan pemutung rambut tanpa belas kasihan. Di akhir film, mereka pun berpamitan sama ibu dan pamannya karena waktunya pergi ke New York. Di bandara bisa dilihat ada seseorang lagi tunggu jemputan, wanita yang kerja di ternak. Selesai filmnya sana. Endingnya sana lain memuaskan kan. Kalau bagi awak kau sangat puas lah sana. Sepantasnya wanita itu balas dendam sana. Apalagi kau soal goa kan sana. Itu sepantasnya lah tuh para psikopat itu mendapatkan hukuman begitu sana. Oke, tunggu video selanjutnya sana. Terima banyak isi banyak sadana. Habis sore sana.